Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat taplak meja bulat atau doily crochet seperti ini. Kalian para perajut pemula pasti bisa untuk membuatnya. Yuk, kita mulai aja. Di sini saya menggunakan benang polyester dari Polycherry seperti ini. Pada kemasannya tertera hakpen yang dapat digunakan, yaitu antara 3 dan 4. Di sini saya menggunakan yang nomor 4. Dalam merajut kali ini kita menggunakan pola granny stitch. Itu pola yang paling gampang ya. Kalian semua pasti bisa untuk membuatnya. Kita mulai saja. Pertama-tama kita akan buat magic ring. Kita putar saja ke jari bagian tengah ya. Lalu kita pegang seperti ini. Kemudian kita akan mulai membuat 3 rantai. Ini putaran pertama ya. Kita tambah 1 rantai. Kemudian kita buat 1 double crochet. 1 rantai. Lalu double crochet lagi. 1 rantai lagi. 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran pertama. 1 double crochet, 1 rantai, diselang-seling. Kita akan membuat 1 double crochet 1 rantai ini sebanyak 14 kali ditambah dengan 3 rantai. Jadi totalnya 15. Seperti ini ya hasilnya putaran pertama. Sebelum kita menyatukan putaran pertama ini, jangan lupa kita tambahkan dulu 1 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Kita tarik dulu magic ringnya seperti ini. Jangan terlalu kencang ya, secukupnya saja. Sekarang kita menuju putaran kedua. Kita akan buat slip stitch. Di sini ya, di lubang 1 rantai, kita buat 1 slip stitch. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 1 double crochet pada lubang yang sama. Kemudian kita buat 1 rantai. Pada lubang berikutnya kita buat 2 double crochet. Lalu 1 rantai. Kita lanjutkan lagi dengan membuat 2 double crochet. Pada setiap lubang rantai kita buat 2 double crochet dengan 1 rantai ya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini sampai nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kedua. Sebelumnya kita buat dulu 1 rantai. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Selanjutnya kita memasuki putaran ketiga. Kita buat 2 slip stitch di atas lubang double crochet dan lubang rantai seperti ini. Kemudian kita akan buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 2 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang rantai berikutnya kita buat 1 rantai. Lalu kita buat 3 double crochet. Setiap kita akan menuju lubang selanjutnya, kita buat 1 rantai, lalu kita buat 3 double crochet lagi. Seperti itu terus ya polanya.
Kita akan mengerjakan pola seperti ini, 3 double crochet dan 1 rantai hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran, kita buat dulu 1 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Bagaimana? Sampai putaran ketiga ini masih mudah kan? Sekarang kita akan lanjutkan pada putaran keempat. Kita buat 3 slip stitch. Kemudian kita buat lagi 3 rantai. Setiap awal kita buat 3 rantai, lalu kita tambahkan 1 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet pada lubang yang sama. Perhatikan polanya ya. Untuk menuju lubang selanjutnya, kita buat 1 rantai, lalu kita buat 2 double crochet, satu rantai, lalu 2 double crochet lagi. Kita ulangi lagi, kita buat 1 rantai, lalu kita buat 2 double crochet, kemudian 1 rantai, lalu 2 double crochet lagi. Demikian ya cara pengerjaan putaran keempat. 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet, 1 rantai pada lubang yang sama. Pola seperti ini akan kita kerjakan sampai nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran keempat. Kita buat dulu 1 rantai, kemudian kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Sekarang kita memasuki putaran kelima. Kita buat 2 slip stitch, satu di atas double crochet, satunya lagi di lubang rantai. Kemudian kita buat 3 rantai, lalu kita tambahkan 2 double crochet pada lubang yang sama. Seperti biasa, untuk menuju lubang selanjutnya kita buat 1 rantai, lalu kita buat 3 double crochet pada lubang rantai berikutnya. Kita buat 1 rantai, lalu 3 double crochet lagi. Ini pola dari putaran kelima ya. Pola seperti ini akan kita kerjakan sampai nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kelima. Kita buat dulu 1 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini ya bentuk dari taplak meja kita hingga putaran kelima. Untuk putaran ke-6 dan ke-7 polanya sama dengan putaran kelima. Caranya juga sama. Ini saya perlihatkan sedikit ya. Untuk putaran ke-6 kita buat 3 slip stitch. Kemudian kita membuat pola yang sama dengan putaran kelima. Kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan dengan 2 double crochet pada lubang yang sama.
Kemudian untuk ke lubang selanjutnya kita buat 1 rantai, lalu kita buat kembali 3 double crochet. Jadi polanya sama ya dengan putaran kelima, 3 double crochet 1 rantai. Kita akan mengerjakan pola seperti ini sampai nanti di akhir putaran ke-7. Putaran ke-7 sudah selesai, seperti ini ya. 5, 6, 7. Ini caranya sama, 3 putaran ini. Selanjutnya kita akan menuju putaran ke-8. Pola putaran ke-8 ini sama dengan pola putaran ke-4. Masih ingat kan? Pertama kita buat 3 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambah 1 double crochet. 1 rantai. Lalu 2 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang berikutnya kita tambahkan 1 rantai. Lalu kembali kita kerjakan 2 double crochet. 1 rantai. Lalu 2 double crochet lagi. Seperti ini ya pola pengerjaan dari putaran ke-8 sama dengan pola pada putaran ke-4. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-8. Kita satukan putaran ini dengan slip stitch ya. Setelah kita tambahkan 1 rantai tentunya. Selanjutnya kita memasuki putaran ke-9, kita buat 2 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 1 double crochet pada lubang yang sama. Lalu 1 rantai. Pada lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet. 1 rantai, lalu 2 double crochet lagi. Satu rantai lagi, 2 double crochet lagi. Seperti itu ya pola pengerjaan dari putaran ke-9. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-9. Setelah 1 rantai, kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Selanjutnya kita menuju putaran ke-10. Kita buat 2 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 2 double crochet pada lubang yang sama. Lalu 1 rantai. Pada lubang selanjutnya kita buat 3 double crochet. Satu rantai lagi. Kemudian 3 double crochet lagi. Seperti ini ya pola putaran ke-10 sama dengan pola putaran ke-5 sampai ke-7 sebelumnya. Dan untuk pola putaran ke-10 ini akan kita kerjakan sampai dengan putaran ke-16 dengan cara yang sama. Sekarang kita sudah mengerjakan sampai ke putaran 16. Seperti ini ya bentuknya.
Tadi kita mulai pada putaran ke-10 di sini ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita akan lanjut ke putaran 17 ya. Kita akan buat slip stitch terlebih dahulu. Kita buat 3 slip stitch. Untuk putaran ke-17 ini, cara pengerjaannya sama dengan putaran ke-4 dan putaran ke-8. Masih ingat kan caranya? Kita buat dulu 3 rantai. Lalu kita tambahkan 1 double crochet pada lubang yang sama, kemudian 1 rantai, lalu kita buat lagi 2 double crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini ya polanya, 2 double crochet, 1 rantai, lalu 2 double crochet lagi. Kita buat lagi 1 rantai, lalu pada lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet, 1 rantai, kemudian 2 double crochet lagi. Itu dikerjakan dalam lubang yang sama ya. Polanya seperti ini, ada 1 rantai di tengahnya. Ini sama dengan putaran ke-8 dan putaran ke-4 ya. Cara ini akan kita kerjakan sampai ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-17. Kita satukan dulu putaran ini dengan slip stitch ya. Selanjutnya kita menuju putaran ke-18. Di sini kita buat 2 slip stitch. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 1 double crochet, 1 rantai. Kemudian pada lubang selanjutnya kita kerjakan 2 double crochet. Setelah 2 double crochet kita kerjakan, kita selalu menambahkan 1 rantai ya untuk menuju ke lubang berikutnya. Seperti ini ya bentuk pola rajutnya, sama dengan pengerjaan pada putaran ke-9. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-18. Setelah 1 rantai, kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini ya. Selanjutnya kita menuju putaran ke-19. Kita buat 2 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan dengan 2 double crochet pada lubang yang sama. Satu rantai. Lalu kita buat 3 double crochet pada lubang selanjutnya. Satu rantai lagi, kemudian 3 double crochet lagi. Jangan lupa setelah 3 double crochet kita selalu menambahkan 1 rantai. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-19. Kita tambahkan dulu 1 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Selanjutnya kita menuju ke putaran 20. Kita buat 3 slip stitch.
Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 2 double crochet pada lubang yang sama. Pada putaran ke-20 ini, untuk menuju ke lubang selanjutnya, kita tidak perlu menambahkan 1 rantai, tapi kita langsung mengerjakan 3 double crochet pada lubang selanjutnya. Jadi pada putaran ke-20 ini, untuk setiap lubangnya kita langsung mengisi dengan 3 double crochet tanpa 1 rantai ya. Seperti ini ya pola dari putaran ke-20. Kita akan mengerjakan pola seperti ini sampai nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-20. Kita langsung buat slip stitch ya, tanpa 1 rantai. Selanjutnya kita menuju ke putaran 21. Kita buat 3 slip stitch. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 1 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang berikutnya, kita tidak perlu menambahkan 1 rantai, tapi langsung kita buat 2 double crochet. Sama seperti pada putaran 20 tadi ya, kita tidak tambahkan 1 rantai pada setiap pengisian 2 double crochet pada lubang selanjutnya. Seperti ini ya pola dari putaran ke-21. 2 double crochet tanpa rantai, kita akan mengerjakannya sampai nanti ke akhir putaran. Sampai akhir ke-21 ini saya sudah menghabiskan 1 gulung benang. Ini ada sambungan benangnya ya. Di akhir putaran ini kita tidak tambahkan 1 rantai, tapi langsung kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Selanjutnya kita menuju putaran ke-22, kita buat 2 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambah lagi 3 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet. Seperti ini ya bentuknya, seperti segitiga. Kemudian kita langsung menuju lubang selanjutnya. Kita buat 1 double crochet, 3 rantai, lalu 1 double crochet lagi dalam lubang yang sama ya. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Pada lubang berikutnya kita buat 1 double crochet, 3 rantai, lalu 1 double crochet lagi. Kita ulangi lagi. 1 double crochet, 3 rantai, lalu 1 double crochet lagi pada lubang yang sama. Seperti ini ya bentuk putaran ke-22, seperti segitiga-segitiga seperti itu. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-22. Kita akan satukan putaran ini dengan slip stitch di sini ya, di lubang ketiga. Di lubang rantai ketiga seperti ini jadinya. Selanjutnya kita akan menuju putaran terakhir atau putaran ke-23. Kita buat 1 slip stitch, lalu kita tambahkan dengan 1 single crochet.
Selanjutnya kita akan membuat 3 double crochet pada lubang segitiga ini ya. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian perhatikannya caranya, kita kait di sini di atas double crochet. Ada 2 lubang seperti ini, kita kait, lalu kita slip stitch seperti ini. Ya. Kita buat lagi 3 double crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini jadi bentuknya, ada 3 double crochet, 3 double crochet, dan di tengahnya ada 3 rantai yang kita satukan dengan slip stitch. Selanjutnya kita buat 1 single crochet, lalu pada lubang berikutnya kita buat 3 double crochet lagi. Pola yang sama ya dengan di awal tadi. Lalu 3 rantai. Kita kaitkan di 2 lubang di atas double crochet ini. Lalu kita satukan dengan slip stitch seperti ini. Kita buat 3 double crochet lagi. Kemudian pada lubang segitiga selanjutnya kita buat 1 single crochet. Seperti ini ya bentuk pinggiran dari taplak meja rajut ini. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran. Perhatikan ya, di sini ada sisa 1 lubang. Apabila dalam pengerjaan kalian kelebihan 1 lubang di bagian akhir ini, tidak masalah, kalian bisa langsung skip saja 1 lubangnya dengan cara decrease ya. Jadi kalian tidak perlu panik apabila ada kelebihan lubang dalam pengerjaan rajutan kalian. Kita selesaikan dulu ya 1 pola untuk menyelesaikan taplak meja ini. Perhatikannya, ini bagian akhir dari putaran terakhir. Setelah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan tutup dengan cara membuat slip stitch di 1 single crochet, tidak di tengah, tapi di dalam lubang single crochet. Di sini ya, di tengah-tengah single crochet. Kita tutup dengan slip stitch seperti ini. Sekarang taplak meja bulat ini sudah selesai ya. Kita tinggal memutus benangnya untuk menyelesaikan taplak meja ini. Kita akan memotong benang ini menggunakan korek api ya. Lalu sisa benang ini akan kita selip-selipkan saja ke bagian belakang dari taplak meja ini. Kemudian sisa benang ini akan kita rapikan dengan korek api. Seperti ini ya. Sekaligus juga benang di bagian awal tadi kita rapikan juga ya dengan korek api. Nah, sekarang taplak meja ini sudah jadi seperti ini. Walaupun cara pembuatannya itu sangat sederhana dan mudah, tapi hasil jadinya cukup cantik kan? Sekarang kita ukur dulu ya berapa diameter dari taplak meja ini.
Ternyata diameternya 44 cm. Kalau dalam inci itu sekitar 17 inci ya. Ukuran dari taplak meja ini sesuai dengan meja yang akan kita pasangkan taplak ini. Demikian ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian punya request dalam pembuatan video selanjutnya itu berbentuk rajutan apa, kalian tulis di kolom komentar, dan jika banyak like-nya akan saya coba untuk membuatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel saya ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.